Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lutfia Liswanda. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Liswanda dengan nomor induk mahasiswa 2241104020025 dari kelas 3 PAIA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Halim, MPD. Di sini ada 3 soal, yaitu soal yang pertama, jelaskan pertimbangan utama jika Anda atau kita sebagai calon guru PAI akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawabannya disertakan dengan referensi. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu jika Anda atau kita sebagai calon guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan juga akidah akhlak. Jelaskan bagaimana bentuk dan cara penggunaannya. Pilih salah satu tema atau capaian pembelajaran untuk pada setiap mata pelajaran tersebut. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya. Bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence tersebut digunakan untuk pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran? Jawabannya dijelaskan disertai dengan referensi dan argumen yang kuat. Baiklah, di sini saya akan menjawab yaitu untuk soal nomor pertama yaitu jelaskan pertimbangan utama apa yang akan saya lakukan dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawabannya disertakan dengan referensi. Oke, yang pertama yaitu aksesibilitas. Dengan kita menggunakan media berupa multimedia, sumber belajar PAI dapat diakses dengan mudah oleh setiap siswa, di mana saja dan kapan saja. Hal ini tentunya akan memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri dan juga meningkatkan aksesibilitas terhadap materi PAI yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu ada keterlibatan siswa. Multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam suatu proses pembelajaran karena dengan menggunakan video pembelajaran berupa video atau animasi, audio, siswa akan lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran PAI, sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Dalam metode pembelajaran, multimedia memungkinkan pengembangan sumber belajar PAI yang beragam, seperti modul interaktif, simulasi, dan permainan pendidikan. Hal ini tentunya akan memberikan fleksibilitas dalam bentuk pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing siswa. Kemudian ada yang keempat yaitu ketersediaan konten yang akurat dan berkualitas. Konten multimedia harus sesuai dengan ajaran agama Islam yang memiliki keakuratan yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kebenaran ajaran agama dan juga mencegah penyebaran informasi yang salah karena berkaitan dengan agama. Kemudian ada yang kelima yaitu interaktivitas. Sumber belajar berbasis multimedia harus dirancang dengan fitur-fitur interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi PAI yang disampaikan. Kemudian ada yang keenam yaitu keanekaragaman media. Penggunaan berbagai jenis media dalam sumber belajar multimedia seperti teks, gambar, audio, video tentu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Keanekaragaman media juga dapat membantu menjangkau berbagai tipe pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Teknologi multimedia terus berkembang sehingga sumber belajar PAI juga harus terus diperbaharui agar tetap relevan dan efektif guna mendukung adanya proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan referensi dari jurnal yaitu Multimedia Pembelajaran Pendidikan Islam karya Al-Asri dan Al-Azmi tahun 2019 dan juga jurnal tentang pemanfaatan multimedia dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan pembelajaran siswa karya Aziz dan Zainuddin pada tahun 2017. Baik,
Lanjut nomor 2, yaitu soal nomor 2. Jika Anda atau kita sebagai guru PAI sumber belajar berbasis multimedia, apa yang akan kita kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan juga akidah akhlak? Jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Pilih salah satu tema atau capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran berikut. Baik, di sini yang pertama untuk mata pelajaran fikih. Tentunya saya akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia berupa video animasi pembelajaran interaktif yang di dalamnya menjelaskan konsep-konsep fikih baik secara visual dan juga menarik. Misalnya untuk tema wudhu, video animasi tersebut akan menunjukkan langkah-langkah berwudhu beserta tata cara berwudhu yang benar, disertai dengan penjelasan teks dan juga suara. Siswa dapat mengikuti video tersebut secara interaktif sehingga mereka dapat memahami dengan lebih baik tata cara berwudu yang benar. Kemudian untuk mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, saya akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia berupa modul interaktif yang menggabungkan antara teks, gambar, dan juga audio. Modul ini akan menyajikan sejarah kebudayaan Islam secara menarik dan informatif, serta disertai juga dengan kuis-kuis interaktif untuk menguji seberapa paham siswa menyerap materi yang telah disampaikan. Misalnya tema yang akan saya gunakan yaitu menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Animasi ini akan memvisualisasikan peristiwa-peristiwa penting apa saja dalam kehidupan beliau, kemudian nilai-nilai yang dianut, serta bagaimana beliau menghadapi berbagai situasi atau permasalahan dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir untuk mata pelajaran akidah akhlak, saya akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia berupa aplikasi mobile yang menyajikan kisah-kisah para nabi dan tokoh-tokoh agama Islam dalam bentuk cerita animasi. Aplikasi ini akan memuat nilai-nilai akidah akhlak yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut serta dilengkapi dengan fitur diskusi atau forum online agar siswa dapat berinteraksi dan berbagi pengalaman antar siswa lainnya tentang nilai-nilai yang diperoleh dari cerita tersebut. Penggunaan sumber belajar ini tentunya akan melibatkan siswa sehingga siswa akan lebih bersifat interaktif dalam pembelajaran yang lebih aktif. Mereka dapat mengakses materi kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap sumber belajar akan didesain dengan interaktif agar siswa dapat belajar secara mandiri sambil memahami konsep-konsep penting yang berada dalam video tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya. Bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence tersebut digunakan untuk pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran? Jelaskan disertai dengan referensi dan argumen yang kuat. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga pembelajaran. Karakteristik dari AI ini adalah kemampuan belajar dari data, mengenali pola dan membuat prediksi dan beradaptasi dengan perubahan. Penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat. Dengan AI, sumber belajar dapat disesuaikan secara personal untuk setiap siswa berdasarkan tingkat pemahaman dan gaya belajar mereka. Hal ini tentunya akan membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik dan efisien. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk membuat konten belajar yang interaktif dan juga menarik seperti video animasi atau modul interaktif sehingga siswa akan lebih tertarik dan termotivasi dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar dari siswa. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan AI ini tentunya perlu diimbangi dengan peran guru dengan tetap membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian terkait pendapat saya adalah penggunaan AI dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran adalah positif atau boleh dilakukan karena dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran dan juga hasil dari belajar siswa. Namun, peran guru tetap penting dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi AI dan juga peran guru dalam pembelajaran akan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi siswa. Referensi yang digunakan yaitu Asosiasi Kemajuan Komputasi dan Pendidikan dengan tema kecerdasan buatan dalam pendidikan, dan juga adanya pendidikan komputer dengan tema kecerdasan buatan
dalam pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.